Sini dong. Aku mau nanya nih, jadi akhir-akhir ini ya Bu Dokter, aku tuh sering banget ngerasa pegel-pegel di bahu, terus pegel-pegel di lutut juga. Itu kira-kira aman gak sih Dok? Wah sama dong, aku juga baru ngerasain pegel-pegel di lutut aku, baru agak enakan setelah diurut-urut. Jadi dokter bisa ngerasain pegel-pegel juga ya? Ya bisa dong, dokter juga manusia. Tapi itu tanda tubuh kita tuh lagi ngomong loh sama kita. Ngomong gimana tuh maksudnya Dok? Jadi itu tanda tubuh kita kalau ada yang kondisi badan kita nih nggak oke. Jadi kita tuh harus lebih peka ya sama kondisi badan kita. Itu menunjukkan tubuh kita nih lagi protes gitu. Jadi bisa aja bukan sekedar capek, bisa jadi tanda awal penyakit juga. Oh gitu. Siapa Dok? Ini ngomongin pegel-pegel ya? Kedengeran ya kita ya? Ketahuan nih kita Nih, pegel-pegel. pakai nih balsam noni-noni nih. Wah, ini Apa nih, Pak? nih? Untuk pegel-pegel, nyeri sendi, nyeri otot, Wah ini harus dicoba. balsam mengkudu Pak. Iya. Wah pas Cocok banget banget nih buat kita kita yang lagi lagi pegel-pegel pegel-pegel. banget nih Pak. Makasih banyak ya Iya, Pak Nugro. terima kasih. Sama-sama. Teman-teman Noni tahu nggak sih kalau tubuh kita ini nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, tapi dia ini bisa memberikan sinyal-sinyal lewat rasa. Contohnya gimana nih teman-teman? Jadi rasa pegel yang dirasa di area bahu saat teman-teman habis melakukan kegiatan seharian, atau rasa pegel atau kaku di area lutut setelah teman-teman itu bangun tidur, dan juga nyeri-nyeri kecil yang lain yang sering banget diabaikan. Sering nggak sih teman-teman Noni di sini cuek atau denial saat pegel-pegel itu datang? Contohnya kayak ini sih pegel-pegel biasa, atau mungkin ini sih nanti juga hilang sakitnya, nggak akan berkelanjutan. Nah tapi bagaimana sih teman-teman kalau misalkan ternyata rasa itu tuh bukan cuma sekedar pegel-pegel atau nyeri-nyeri biasa, tapi itu adalah sinyal tubuh, tanda bahwa tubuh kita ini lagi mengkomunikasikan kalau ada yang nggak beres nih di badan kita. Hari ini kita bakalan ngebahas gak cuma soal nyeri, tapi kita bakalan belajar untuk lebih memahami apa sih sebenarnya yang lagi disampaikan oleh tubuh kita nih teman-teman Noni. Apakah itu hanya nyeri otot biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam nih dan lebih serius yang perlu penanganan khusus? Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kita benar-benar mengenali tubuh kita sendiri? Sudahkah kita menangkap sinyal protes dari tubuh? Teman-teman Noni boleh simak terus pembicaraan atau kupas tuntas hari ini di Ngobrol Sehat bareng Noni, tempat ngobrol yang bakalan ngebahas tentang seputar kesehatan yang berkaitan erat dengan kegiatan kita sehari-hari. Dan hari ini kita bakalan ngebahas topik yang menarik, yaitu nyeri otot versus nyeri sendi. Apa sih bedanya? Yang pastinya nih teman-teman Noni, hari ini aku gak sendirian karena aku ditemenin sama dua narasumber yang oke-oke banget nih, yang udah terlihat dari sesi 1 Ngobrol Sehat bareng Noni. Halo Pak Nugroho. Halo. Selamat datang lagi ya Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat, harus tetap semangat ya Pak ya. Tetap aktif bergerak. Tetap aktif bergerak, betul sekali. Nah buat teman-teman Noni semua, Pak Nugroho ini adalah Research and Development Team di Noni Balsam. Dan juga aku ditemenin sama Bu Dokter Ayu yang cantik banget ya. Makasih Noni. Apa kabar nih Bu Dokter? Sehat. Sehat ya. Semangat untuk membahas hari Semangat ini. juga dong. Kayaknya Ya, pembahasan sama kita ya. hari ini bakalan lebih panjang dan menarik juga nih pastinya. Lebih semangat. Lebih harus- semangat ya. Semangatnya harus nambah ya. Betul. Nah jadi teman-teman Noni, hari ini kita bakalan membahas tentang apa itu nyeri otot, nyeri sendi secara klinis dan apa bedanya. Dan kapan sih itu menjadi sinyal penyakit serius, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan apakah peranan herbal menjadi solusi tepat dan herbal apa yang paling tepat untuk mengatasinya. Dan juga Noni balsam dan mengkudu yang berkhasiat meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Kita langsung aja ya, mulai Siap. sesi kita ya. Nah Bu Dokter, aku ke Bu Dokter dulu ya. Kan di podcast yang sebelumnya nih kita udah sempat ngebahas ya tentang nyeri otot, nyeri sendi, dan juga nyeri syaraf. Boleh dong Dok di-refresh lagi, apa sih perbedaan mendasar antara nyeri otot dan nyeri sendi secara medis? Oke, jadi menjawab untuk perbedaan nyeri otot sama nyeri sendi ya. Untuk nyeri otot yang biasa disebut mialgia itu rasanya menyeluruh ya, seperti kram, pegal, kaku, kalau dipegang tuh disentuh sakit. Nah, Betis juga termasuk. ya paling sering mungkin di kaki, punggung, bahu ya Pak ya. Nah kalau misalnya rasanya itu nggak
fokus pada satu titik. Jadi kayak menyeluruh aja gitu, pegel Nyebar kakunya, gitu ya, Dok, nyebar benar. Nah, sedangkan untuk nyeri sendi itu lebih spesifik secara lokasi, tergantung sendi yang terkena. Jadi bisa di sendi-sendi kecil seperti di jari, terus pergelangan tangan, bahu, ya. Jadi Ya, lebih ya. spesifik secara lokasi dan pastinya kalau nyeri sendi ini mengganggu pergerakan juga ya. Jadi mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari juga, Noni. Berarti kalau cara gampangnya kalau nyeri otot itu dia menyebar nyerinya, tapi kalau sendi itu langsung di titik-titiknya ya, di pusatnya gitu ya dokter ya. Walaupun nyeri sendi itu bisa melibatkan lebih dari satu titik ya. Jadi misalnya bisa di beberapa titik. Jadi, Sekaligus ya. ya, jadi misalnya untuk di jari-jari kan ada beberapa sendi nih Pak ya, Iya, sendi-sendi betul. kecil. Bisa Jadi langsung. benar bisa semuanya terasa nyeri sendi gitu bisa. Jadi nggak cuman hanya di satu Di titik. satu titik. Betul. Nah dokter, apakah karena faktor gaya hidup itu juga bisa menjadi penyebab nih mengalami kondisi nyeri otot atau nyeri sendi? Betul. Jadi faktor gaya hidup tuh paling ini ya, paling berpengaruh ya Noni ya. Apalagi sekarang kan mager gitu ya, Ya. Pak ya. Kayak mager ya. Oh mager ya, Oh, banyak mager. tiduran, apa-apa kita tinggal scrolling HP Bener, gitu mau ya. pesan makan apapun tinggal pencet-pencet Benar, aja ya dokter jadi ya. semakin mempermudah kita tuh jadi jarang Jadi gerak mager, sebenarnya. bener sih, Nah bener itu banget sebenarnya sih. salah satu faktor resiko yang justru menimbulkan nih pegel-pegelnya. Selain itu tadi juga bisa karena postur ya, postur badan. Kalau misalnya lagi kerja atau mungkin lagi posisi berdiri itu nggak sesuai, itu tubuh kita tuh juga menopang postur tubuh kita tuh bikin ototnya pegel juga. Selain itu penggunaan gadget juga bisa ya dok Iya ya. benar. Kelamaan. Sekarang kan pakai gadget, kepala nunduk terus ya Iya. Pak ya, Tuh laptopan. yang anak-anak gamers tuh, yang game-game online juga ya dokter ya. Itu juga mempengaruhi sih Noni. Nah kalau misalkan dari berat badan nih dok, bisa nggak mempengaruhi? Oh, oke. Jadi biasanya kalau berat badan fokusnya itu di sendi lutut ya. Jadi sendi lutut merupakan sendi besar yang memang jadi tumpuan kita untuk posturnya ini ya, posturnya Berat tubuh tegap, ya. berat tubuh untuk biar stabil jalan tuh memang fokusnya di salah satunya di lutut. Nah, jadi kalau misalnya berlebihan berat badan gitu ya, overweight, obesitas itu memang faktor resiko juga nih Noni untuk menimbulkan nyeri sendi tersebut. Walaupun mungkin nggak langsung timbul ya. Jadi biasanya berupa akumulasi dalam jangka waktu lama. Nah, itu bikin masalah tuh di sendi lututnya. Karena aku juga sempet sih dokter ngobrol-ngobrol sama temen gitu yang memang berat badannya berlebih ya, mungkin bisa disebut obesitas juga. Itu akhirnya jadi suka punya keluhan memang di area-area kakinya ya, mungkin karena itu tadi ya dok ya. Salah satu resikonya. Karena membawa beban berat itu ya di bagian bawah gitu. Sampai akhirnya ya dia ke dokter gitu kan, terus konsultasi segala macam dan dokternya menyarankan memang harus menurunkan berat badan. Nah akhirnya setelah turun mungkin belum banyak ya, sekitar 5 kiloan itu udah mulai berkurang tuh nyerinya gitu. Jadi ternyata emang berat badan juga mempengaruhi ya. Berarti ada kapasitasnya juga ya, lutut sendiri ya, untuk menopang berat badannya ya. Ya, makin kita berat, sebenarnya kan itu makin makin tumbuhannya kerjanya makin berat ya. benar. Makin benar, Kasihan benar. juga kan dia berat juga kelamaan. Berarti berat badan tubuh mempengaruhi ya. Oh, jadi memang idealnya sih sesuai ini ya Pak ya, BMI gitu ya, yang Indeks massa ideal. tubuh ya. Iya, indeks massa tubuh yang ideal supaya memang tidak membebani kerja sendi Lutut ya? juga, terutama Lutut. lutut. Gitu. Nah, kira-kira apa sih dampak jangka panjangnya bagi kesehatan tubuh jika nyeri sendi dan nyeri otot ini diabaikan? Jadi kayak dicuekin gitu, Dok. Oke, jadi kalau misalnya kita mengabaikan sinyal-sinyal tubuh kita yang merasa pegel, mungkin sendinya sakit, seperti itu ya. Yang pertama, mungkin kalau pernah dengar namanya atrofi. Jadi atrofi, pernah dengar nggak Pak? Baru dengar Atrofi. sih. Belum. Ya, atrofi Masih itu ya. asing nih, Dok. Jadi atrofi otot itu jadi gampangnya ototnya tuh kempes mengecil. Jadi misalnya nih orangnya nggak banyak gerak, nggak banyak jalan, kebanyakan Mager, tiduran mager doang. tadi itu ya, Dok. Ya kebanyakan tiduran doang, atau karena misalnya aduh kakinya sakit jadi malas jalan, udah kebanyakan rebahan terus, jadi otot kakinya tuh nggak Nggak dilatih gitu betul ya. nggak Nggak ada dilatih, dibiarin aktivitasnya aja lagi jadi kaku. Nah itu lama kelamaan, walaupun nggak dalam waktu cepat ya, dalam waktu lama itu lama-lama ototnya tuh mengecil karena ya nggak digunakan juga sehari-hari, jadi kemampuannya tuh menurun lah. Jadi yang Ya, tadinya ya. biasanya buat jalan, nah nanti tuh lama-lama ototnya mengecil. Dampaknya apa? Ini mempengaruhi buat aktivitas sehari-harinya. Lama-lama jadi jalan, misalnya kakinya ototnya yang ini jadi lebih kecil dibanding yang satunya, itu pasti nggak stabil. Badan kita pasti nggak stabil kan Pak, karena
otot kanan sama otot Ada kirinya perbedaan ya, Dok, ada ya? perbedaan bahwa menopang tubuhnya ya. Jadinya tuh dampak jangka panjangnya itu penyusutan otot. Terus yang kedua pada nyeri sendi. Nah, nyeri sendi ini kan merupakan salah satu tanda ada bisa ya, bukan selalu ada penyakit peradangan sendi. Pernah dengar nggak Pak? Kayak rematik, terus yang sering juga pengapuran sendi lutut ya, osteoartritis. Biasa lansia ya. Ya, biasanya mungkin sering dengarnya lansia gitu, atau rematik ya. Itu memang jangka panjangnya bisa merusak jaringan sendi sama otot Perubahan sekitarnya gitu ya, iya. perubahan Nah, jadi bentuk tuh gitu bisa ya. bengkok gitu ya. Waduh, Bisa bahaya bengkak juga gitu ya ya. sebenarnya Ada Dok. bengkok ya. Betul, ada jadi perubahan terutama seringnya di jari ya, di jari-jari karena kan memang terasa nyeri gitu ya. Mungkin diabaikan jadinya nggak mendapatkan penanganan yang tepat, berlanjut jadi komplikasinya seperti itu. Jadi tambah parah Jadi gitu ya. perubahan bentuk. Jadi ada perubahan bahaya bentuk juga gitu ya. ya. Iya bahaya juga ternyata. Betul. Terus yang tadi aku sebutkan juga ada kerusakan jaringan. Nah, jadi kalau misalnya di tulang sama otot itu ada jaringan ya, namanya tuh ligamen sama tendon. Nah, itu kalau misalnya lama-kelamaan mengalami nyeri atau peradangan itu bisa rusak juga Nuni. Jadi Berarti- harus ini harus diawasi terus ya. Iya. Kita harus sensitif ya. Kita harus Beban, peka, harus iya. dengar badan ya. Balik lagi ya dokter ya, harus bisa dengar badan kita gimana. Kalau misalkan emang udah terlalu lama nih nyeri-nyerinya, mendingan langsung aja diperiksakan ke dokter tadi ya. Iya, jangan nunggu semakin parah dulu Iya, ya. benar. Karena kan memang kebiasaan ya, pegel-pegel doang. Ya Karena udah. aku juga kadang suka kayak gitu dok, pegel-pegel doang gitu. Ntar juga hilang. Iya, mungkin kalau misalkan nggak ada kayak pengetahuan kayak gini ya dokter ya, info-info dari dokter juga gitu, dari Pak Nugroho juga. Mungkin aku juga nggak tahu bahwa ternyata nyeri otot, nyeri sendi, bahkan pegel-pegel itu tuh bisa mengarah ke hal yang lebih serius gitu. Kalau Tambah misalkan parah kita, gitu ya. kalau misalkan kita abaikan gitu. Jadi emang buat teman-teman Noni ini penting banget ya kalau misalkan udah mulai merasa pegel-pegel, nyeri-nyeri otot sendi itu udah deh mendingan kalau udah berkepanjangan ya dok ya, langsung aja dikonsultasikan ke dokter supaya bisa lebih cepat penanganannya seperti itu teman-teman Noni. Karena ternyata tadi udah dijelasin sama dokter itu bahaya banget loh. Bisa ada penyempitan ya, terus bisa jadi Kerusakan lebih lanjut ya. Kerusakan lebih lanjut. Bahkan perubahan bentuk itu kan malah bahaya banget ya dokter ya. Ya, padahal sebenarnya kalau ditangani lebih dini, lebih cepat gitu ya, itu mungkin nggak akan terjadi Nggak sampai akan separah itu. Betul. Jadi emang harus aware lagi, balik lagi harus Kita aware harus sama aware. diri sendiri gitu. Nah tadi kan dokter ada bahas tuh poin terakhir soal tendon dan ligamen. Boleh nggak dijelasin dok itu apa sih? Oke, jadi gampangnya kalau misalnya tendon itu di otot itu kan nempel ya di tulang. Jadi ini tulang. Nah, ini ada otot. Nah, di setiap otot yang menempel di tulang itu ada namanya tendon. Gampangnya mungkin kayak kabel gitu ya, Noni ya. Jadi kabel yang bisa menggerakkan biar bisa bergerak gitu. Nah, kalau misalnya ligamen itu antar tulang itu dia seperti perekat ya. Jadi mereka jadi Mengikat gitu ya. mengikat, jadi kayak nempel gitu tulang Pak, gitu satu ya. sama lain ya. Jadi biar penguat nggak tulang juga bergeser ya. Salah satu penguat tulang juga Tuh, ya. contohnya misalnya kayak di tulang kaki nih, di tulang punggung telapak kaki ini tuh banyak tulang-tulang kecil yang kita nggak tahu kalau misalnya nggak di ronsen gitu ya Pak ya. Jadi memang di dalam tulangnya ini tuh banyak nih nempel antar tulangnya itu. Berkaitan satu dengan nempel yang lain satu gitu sama ya. lain. Kayak Nah, ada talinya gitu ya. iya betul. Jadi ligamennya ini tuh kalau misalnya jatuh misalnya gitu ya Pak ya, cedera. Nah, ini misalnya ada yang trauma gitu ya atau agak robek. Nah, itu dia akan mempengaruhi itu, pasti jadi nggak bisa jalan. Sakit gitu ya. Tuh, tapi memang harus diperiksa ini ya, pakai Dipastikan lagi lah dokter ya. betul kayak pemeriksaan lebih lanjut ya. Pemeriksaan yang kayak seperti ronsen, CT scan, MRI untuk memastikan tuh kalau memang area tendon atau ligamennya yang cedera. Yang cedera Betul. ya. Nah kalau gitu dokter, apakah nyeri sendi dan nyeri otot yang kronis nih misalnya bisa menjadi indikator atau pintu masuk bagi penyakit yang serius lainnya nih? Tuh, jadi yang tadi udah aku infokan seperti nyeri sendi. Nyeri sendi itu bisa sebagai salah satu sinyal kalau ada radang sendi di tubuh kita. Ya, jadi bisa selain radang sendi ada penyakit-penyakit lain juga nih Noni yang bisa kita sadari lebih awal kalau kita aware sama badan kita. Jadi contohnya apa tadi? Rematik, asam urat gitu ya. Terus misalnya infeksi virus lainnya seperti
kalau kita lagi demam berdarah atau flu gitu yang simple itu pasti kan badan rasanya sakit semua ya. Sendi-sendi itu Sendi sakit semua kan Pak, kayak badan tuh lemes. nggak bisa Iya, nggak enak, ngapa-ngapain. benar-benar. Betul. Jadi kadang kita ngiranya itu biasa aja, padahal mungkin kita ada sakit lain yang Iya. kita lagi terinfeksi nih. Jangan Wah, harus kita belum tahu ya Kayak kadang-kadang ya. kayak badan kita ngasih sinyal ya dok ya gitu, Ngasih kayak ini sinyal. ada sesuatu yang salah nih gitu. betul. Terus mungkin ada juga gangguan yang lebih serius lainnya yang harus dipastikan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Wow, berarti itulah sebenarnya poinnya teman-teman, jangan dicuekin ya dok ya, harus jangan. mulai aware sama badan sendiri supaya gak ada tuh kelanjutan penyakit yang serius tadi kalau misalkan ditangani lebih awal gitu teman-teman Noni. Wow, ini informasinya ngedaging banget ya dok ya. Bahasa zaman sekarang Bahasanya ngedaging banget nih, ngedaging. bener karena kan kalau nggak dikupas kita nggak tahu loh Ya, kalau ternyata nggak tahu memang benar. ternyata sedetail itu dan sepenting itu kesehatan otot dan sendi itu dokter. Terus buat sahabat Noni juga nih pastinya paham juga ya kalau misalkan kita tuh nggak boleh menganggap enteng, menganggap remeh jika mengalami pegal-pegal yang tak kunjung hilang di badan gitu ya dokter. Bicara tentang herbal juga nih dokter dalam dunia medis. Gimana sih dokter melihat peran herbal, khususnya herbal topikal dalam membantu pemulihan nyeri otot? Oke, jadi untuk terapi herbal itu sudah menjadi terapi pendukung ya, terapi komplementer, Pendamping, ya. pendamping terapi medis. Jadi bisa bersamaan dua-duanya dilakukan untuk Saling mendapatkan menguatkan ya. kerjasama nih Pak, kombinasinya bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih Maksimal. optimal. Nah, bisa efeknya apa gitu ya Noni? Kalau misalnya dari produk herbal itu bisa macam-macam. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk yang topikal itu bisa melancarkan peredaran darah gitu ya, memberikan sensasi nyaman Ya, ya Pak relaksasi ya. Betul, di area yang nggak nyaman seperti itu. Nyeri itu ya. Terus bisa juga mengurangi proses ini ya, proses penyembuhan. Ya. Recovery-nya lebih cepat ya. Recovery mungkin habis nyeri otot, nyeri sendi, digunakan produk herbal ini bisa membantu juga. Jadi tetap ya nggak boleh kayak herbal ini mengganti peran yang harusnya dijalani oleh dokter ya. Tetap harus Tempat menjadi dokter ya. pendamping itu ya dok ya. Jadi kayak tetap berobat secara medis, kayak obatnya tetap diminum gitu ya untuk menyelesaikan penyebab utamanya, tapi herbalnya juga tetap jalan. Tetap jalan. Nah, dokter, kira-kira kalau misalkan untuk orang yang udah kena nih sakitnya, contohnya asam urat atau rematik, itu masih bisa nggak untuk pakai produk topikal juga dok, berbarengan sama dari dokter gitu? Oh oke. Jadi tetap masih bisa digunakan ya untuk produk herbalnya ya Noni. Tapi pastikan juga untuk menginfokan nih sama dokternya produk-produk herbal apa yang digunakan. Takutnya jadi mungkin produk herbalnya ini bisa ada efeknya dengan obat-obatan yang dikonsumsi saat ini. Jadi tetap bisa dikonsumsi berbarengan. Biar ketahuan kandungannya apa gitu ya dok ya? Iya, untuk memastikan yang dikonsumsi nih apa aja di luar obat medisnya ya, seperti itu. Takutnya ada efek-efek yang tidak diinginkan ya dok ya. Betul. Berarti masih aman ya dok ya kalau misalkan kita mau pakai balsam topikal itu continue gitu ya sehari-hari ya. Oke. Bulan harian aman. Oke. Jadi buat teman-teman Noni harus terus waspada, jangan lupa untuk nggak boleh cuek-cuek sama badan sendiri. Kenalilah badannya teman-teman semua supaya kalau misalkan udah mulai ada sinyal-sinyal nih dari badan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, nah itu harus langsung dikonsultasikan ke dokter gitu. Sebentar. Ada solusi herbal topikal nih namanya Noni Balsam. Boleh nggak Pak Nugroho dicoba? Harus dicoba dong. Harus dicoba Iya, ya. pasti. Oke. Jadi kita gantian ya Bu Dokter. Ya. Kita coba pakai Pasti ada produk. sensasi hangatnya, Betul. lebih nyaman. Aromanya enak ya Pak. Ya pasti. Aroma mentolnya ya. Dan teksturnya juga tuh ya. Beda banget, halus. Teksturnya halus dan gampang banget nih diserap di kulit. Ya. Diharapkan dengan tekstur yang halus itu bisa cepat meresap. Iya benar-benar. Cepat Rasanya meresap. hangat, nyaman dan segera bisa dirasakan. Dan nggak lengket-lengket ya Betul. Pak ya. Terus sensasi yang pertama dirasa nih sensasi dingin nih Pak di aku. Ya. Mm-mm. Nanti setelah itu nanti ada rasa hangatnya. Lama-lama jadi hangat. Ya. Unik ya Pak ya. Iya, memang ada. Memang unik ya Pak. Gimana Bu Dokter? Nggak bau mengkudu ya Pak ya? Iya. Pastinya ya. Ini baunya enak banget. Bau mentol ya. Bau Mentol mentol dan gitu. juga ada harumnya juga kan. Iya. Bau khas herbalnya juga muncul.
Jadi buat teman-teman noni yang mungkin punya trauma ya sama bau mengkudu ya, kalau cium bau noni-noni balsam aman. Traumanya pasti disembuhin. Karena dia ini yang menonjol adalah aroma dari mentolnya teman-teman noni. Nah ini bahannya apa sih Pak? Kok bisa kayak gitu ya? Iya, jadi memang ini memang uniknya dari balsam mengkudu yang punya kita ini adalah kita buat ini dari formulasinya kita menggunakan 3 bahan utama. Kita juga nggak ada fillernya, kita nggak ada. Jadi bahan utama itu adalah yang pertama adalah buah mengkudu, kemudian yang kedua ada mentol dan yang ketiga adalah kamphor. Jadi kita cuman bahan bakunya, bahan utamanya cuman ada 3 itu. Jadi itu untuk bahan baku itu yang pertama buah mengkudunya itu bisa untuk mengurangi nyeri sendi, mengurangi nyeri otot karena kandungan zat aktif yang ada di situ. Yang pertama adalah scopoletin, kemudian yang kedua ada seronin, kemudian ada tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada iridoid, kemudian ada flavonoid dan juga yang kelima tadi ada anthraquinone ya. Jadi ketiga bahan tambahan bahan aktif plus scopoletin dan seronin itu bersinergi untuk bisa membantu mengurangi nyeri-nyerinya, nyeri betul. otot dan sendi Jadi ya, nyeri otot, nyeri sendi seperti yang sudah disebutkan tadi berhubungan dengan otot, berhubungan dengan syaraf, sendi itu bisa semuanya dibantu, dibantu semua dengan 5 zat yang bersinergi itu. Ya. Nah, kenapa sih Bapak tuh memilih buah mengkudu? Padahal kan buah-buah herbal banyak ya, produk-produk herbal tuh banyak. Kenapa harus mengkudu nih Pak? Karena gini, banyak sebenarnya banyak sekali ya penelitian ya berhubungan dengan produk-produk herbal, terutama bahan-bahan herbal, mungkin di Indonesia ada 30.000 kali ya. Dari 30.000 itu jadi ya Indonesia itu punya kandungan masing-masing. Jadi ada yang untuk nyeri, kemudian ada yang untuk pusing, kemudian ada yang untuk batuk, radang tenggorokan, segala kan macam-macam. Dan kebetulan pepper yang banyak ada itu adalah dia dari buah mengkudu. Itu cukup banyak. Jadi mengkudu itu sangat bagus, penelitiannya sangat banyak, jurnal ilmiahnya sangat banyak. Itu untuk mengurangi nyeri sendi, untuk mengurangi nyeri otot, untuk mengurangi nyeri-nyeri. Dan itu penelitiannya sudah banyak. Oleh karena itu dan zat aktifnya dia cukup banyak. Selain tadi 5 itu ada juga masih ada antioksidan segala macam. Jadi itu sangat bermanfaat. Ya sangat bermanfaat bagi nyeri sendi dan nyeri otot. Makanya kita menggunakan itu. Dari semua penelitian mengkudu ternyata yang salah satu yang terbaik gitu. TOPBGT ya Pak ya. TOPBGT ya. TOPBGT karena kan emang buat aku aja nih orang awam nih Pak, dengar mengkudu itu mau bagus untuk kesehatan tubuh, cuman nggak tahu detailnya tuh kenapa dia bisa bagus gitu. Nah akhirnya bertemu dengan Pak Nugroho di sini, dijelaskanlah lebih gamblang ternyata buah mengkudu ini memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan karena tadi zat-zatnya tadi. Jadi memang zat-zat itu memang nggak cuma satu ya. Jadi memang ternyata dari penelitian itu memang ada banyak sekali yang ada di buah mengkudu itu lebih daripada yang lainnya. Iya, jadi ya superfruit itu ya Pak super buah fruit, mengkudu ini ya. Buah dewa kali ya. Buah dewa ya Pak ya. Dan ada tambahan satu lagi, produk topikal dari buah mengkudu ini aman dipakai karena dia produk herbal. Jadi kalau produk herbal yang ada di alam itu cenderung lebih ramah terhadap tubuh. Jadi terutama kulit lebih aman dibandingkan dengan produk-produk dengan bahan baku, bahan zat aktif yang sintetis atau kimia. Nah, itu yang membedakan itu. Iya, aku juga mau nanyain itu tuh tadi Pak. Karena kan kita kembali ke alam lagi nih Pak ya. Berarti menurut Pak Nugroho nih tren back to nature ini kan udah mulai diminati lagi masyarakat nih Pak. Menurut Bapak sendiri apa sih keunggulan utama tanaman obat dibandingkan bahan kimia sintetis dalam menangani keluhan fisik seperti nyeri otot? Ya, jadi kalau gini. Kalau dari kita ini membandingkan antara herbal dan sintetis ya. Jadi kalau sintetis itu biasanya zat aktifnya itu dia kan buatan. Dia biasanya hanya ada satu zat tertentu atau 2 zat tertentu aja yang punya manfaat. Sedangkan kalau herbal itu kan memang dari alam.
alam itu kan kita nggak bisa kendalikan ya. Jadi memang nggak bisa dipilih-pilih. Ya, gitu, nggak Cuma dipilih-pilih. satu-satu ya Pak Ya, ya. jadi mengapa buah mengkudu itu yang pernah jurnal yang saya baca itu ada sekitar 40 sampai 70 zat aktif alami yang ada. Ini aja Bapak baru sebutin 5 ya tadi. Ya. Banyak Banyak banget berarti. sisanya. Ya, banyak banget dan sisanya. dari yang 5 itu kita proses, kita buat, kita formulasikan supaya zat itu masih ada. Jadi ketika bahan sintetis itu mungkin berasal dari alam, tapi ketika dia diproses secara sintetis, dia hanya menghasilkan 1 atau 2 zat aktif. Sedangkan ketika kita menggunakan produk herbal, kita menggunakan buah herbal, kita proses sedemikian rupa yang ramah terhadap buah itu, terhadap herbal itu, sehingga kita bisa mengeluarkan berbagai macam zat aktif aktifnya. itu. Ya, itu yang membedakan kita dengan produk sintetis itu. Jadi lebih banyak lah. Berarti sebenarnya produk sintetis itu banyak membuang zat-zat aktif Benar, yang sebenarnya ya, masih memiliki Manfaat fungsi sebenarnya. ya. Manfaat. Tapi karena memang dari mereka prosesnya itu tidak memungkinkan sehingga mereka cuma menghasilkan 1 atau 2 doang. Seperti itu. Berarti meng-highlight jawaban Bapak nih sebelumnya bahwa herbal itu memiliki profil keamanan yang lebih tinggi ya untuk penggunaan jangka panjang ya Pak. Ya. Karena kan tadi Pak Nugroho juga bilang bahwa herbal ini ramah ya, ramah dari alam untuk- itu cenderung mesti lebih iya, ramah untuk daripada tubuh, sintetis ya. gitu ya. Aman digunakan untuk dalam jangka waktu yang lama ya Pak ya. Ya. Nah, kan banyak orang khawatir nih Pak dengan efek samping obat kimia jika dipakai terus-menerus. Menurut Pak Nugroho, seberapa aman sih penggunaan herbal, khususnya yang oles nih Pak, untuk penggunaan harian dalam jangka panjang? Jadi untuk penggunaan harian dalam jangka panjang itu kita juga sebenarnya bisa bandingkan sih. Jadi untuk sintetis sama herbal ya. Jadi kalau sintetis itu kecenderungannya resikonya itu lebih tinggi. Resiko dalam artian Efek berefek samping gitu, Pak. terhadap kita saat ini kan membahas yang topikal ya. Jadi kalau untuk penggunaan sintetis itu biasanya di kulit ini ketika dia oleskan itu biasanya kalau yang sensitif itu iritasi, gitu, Pak, ya? ruam, iritasi, kemudian alergi. Dia bentuk gatal berwarna gatal. merah itu soalnya ada temen juga yang gitu. Jadi ketika dia kulitnya cukup sensitif itu menggunakan sintetis Bahaya dia nggak juga bisa, Pak, ya. berarti. Warnanya itu merah dan terasa panas. Ya, sedangkan kalau mengkudu itu lebih ramah karena dia produk herbal. Jadi ketika dia ditaruh misalnya dari buahnya asli buahnya asli ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Tapi ketika sintetis tahu sendiri kalau sintetis Lebih resiko alerginya lebih tinggi ya. Iya. Karena kadang-kadang mungkin kayak ultra proses ya kali. Iya, prosesnya kan benar. Apalagi kompleks kalau ya. kompleks betul. Iya, apalagi kalau misalkan mungkin digunakan sama anak-anak nih Pak ya, yang mungkin usianya udah di atas 2 tahun itu kan mungkin lebih sensitif kulitnya ya Bu Dokter dibanding orang notabene dewasa. kan dia lebih sensitif ya karena usianya masih sangat muda. Jadi ya cukup bahaya juga ya Pak ya kalau Ya. misalkan dipakai gitu. Beresiko ya. Beresiko, benar cukup beresiko. Jadi kalau misalkan noni-noni ini karena dia produk herbal jadi aman digunakan untuk anak-anak di Benar, atas usia ya. 2 tahun juga ya Pak Ya. ya. Karena minim resiko tadi Minim ya Pak resiko ya. Betul. dibandingkan dengan sintetis. Betul. Nah dalam tradisi kita nih Pak, kan herbal tuh jarang berdiri sendiri nih ya Pak ya. Mengapa sih kombinasi antara tanaman obat seperti mengkudu dengan zat alami lain seperti mentol atau kampor dianggap lebih efektif daripada hanya satu bahan tunggal? Gitu. Jadi gini, mengapa kita menggunakan 3 bahan utama? Karena memang 3 bahan utama ini ada 3, mengkudu, mentol dan kampor. Mentol dan kampor ini memang sudah secara empiris terbukti ya. Jadi secara medis itu banyak penelitiannya dan itu sudah terbukti untuk mengurangi rasa sakit, nyeri, baik itu nyeri sendi dan nyeri otot. Tapi yang membedakan adalah kita adalah buah mengkudunya. Ketika kita sudah menggunakan 2 zat yang nomor 2, nomor 3 mentol dan kampor, biasanya produk-produk yang sintetis itu mereka menggunakan bahan-bahan yang sintetis juga. Sedangkan kita menggunakan bahan yang dari alam. Bahan alami ya, Ya, Pak, dan tumbuhan itu alami. Dari komposisinya itu kita ada sekitar mungkin 88 atau 82. Itu dari bahan benar-benar dari bahan buah alami bahan ya? alami. Wow. Jadi dibandingkan dengan bahan kimia itu mungkin kalau yang dari sintetis ya
itu mungkin nggak sampai 50% deh. Wow, jauh banget ya Pak ya Itu bedanya yang ya? membedakan kali ya. Jauh banget produk bedanya. kita dengan produk-produknya Produk-produk sintetis. Pak Nugroho, Ya. nyeri sendi dan nyeri otot kan identik dengan pengapuran atau radang nih Ya. Pak. Nah, bagaimana sih zat aktif yang terdapat di dalam buah mengkudu ini dapat membantu area persendian yang kaku agar bisa lebih fleksibel kembali? Jadi untuk zat aktif dari buah mengkudu itu seperti yang sudah tadi saya sebutkan di atas, bahwa memang banyak dari zat aktif mengkudu itu yang bisa mengurangi nyeri sendi dan nyeri otot. Jadi memang zat aktif dari buah mengkudu itu yang tadi sebutkan ada 5 itu yang mereka akan bersinergi sehingga bisa membantu mengurangi dari nyeri sendi dan nyeri otot. Kebetulan ini nyeri sendi ya. Nah, jadi memang zat aktif itu yang istilahnya maksimal untuk bisa mengurangi nyeri sendi dan nyeri otot. Dan bisa mengurangi kaku mengurangi juga ya. kekakuan atau ketegangan. Nah, dokter mungkin ada yang mau tambahin? Ya, jadi kalau misalnya produk dari topikalnya Ya, itu topikal. kan memang zat aktifnya banyak nih. Ya. Jadi memang mungkin lebih karena bikin areanya tersebut lebih nyaman, lebih rileks. Jadi yang tadinya sebelumnya kaku sendinya itu tegang jadi gitu lebih ya. jadi lebih Lebih rileks. fleksibel, Efeknya ya. memang lebih fleksibel. Kembali Mungkin rasanya lebih efeknya- nyaman ya. Iya, jadi secara keseluruhan membantu pergerakan sendinya juga. Nah, untuk Pak Nugroho nih, mitos aroma dan rasa ini kan banyak orang tuh nggak mau ya pakai buah mengkudu kan, karena mungkin baunya yang menyengat, nggak enak segala macam. Nah, secara riset nih Pak, apakah bau tersebut ini memang indikasi zat aktifnya dan bagaimana teknologi modern ini bisa mengatasi hal ini tanpa menghilangkan khasiatnya? Karena kan buat aku pribadi juga nih Pak, yang orang awam nih, saat mendengar kata buah mengkudu tuh kan langsung konotasinya memang kurang baik ya, kayak bau gitu, aromanya nggak enak segala macam. Pasti yang berpikiran seperti aku nggak cuma aku doang nih, pasti teman-teman Noni di sini juga mungkin ada yang punya pemikiran yang sama nih Pak. Oke, jadi saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi kita coba ambil ini ya. Boleh. Buah mengkudu ini adalah buah mengkudu yang masih segar. Jadi kita akan nanti masuk ke 2 fase dari buah mengkudu. Jadi yang pertama adalah buah segar. Ini masih buah segar nih. Ketika buah segar ini kita misalnya kita lukai gini ya. Kemudian kita bau, itu rasanya mirip dengan timun. Baunya seger, bisa dicoba. Nah, itu ada fase di mana Ini dicoel aja nih Pak. Dicoel aja. Jadi ini fase dia masih segar, buah segar. Oh keras ya? Keras. Keras Ini ya? kayaknya yang masih keras deh. Iya harus. Jadi mungkin yang seperti Teksturnya ini nih. crunchy gitu ya Pak? Ini dari yang kemudian. Oh iya kayak Oh iya benar-benar. kayak timun aja sih. Kemudian ada satu lagi ketika ini yang Udah masih matang. segar, ada satu fase lagi yaitu buah mengkudu yang sudah mulai membusuk. Kalau saya bahasa ilmiahnya bukan membusuk, tapi terfermentasi. Nah, kalau orang menganggap buah mengkudu itu tidak enak, dia pasti melihat buah mengkudu pada fase fermentasi. Jadi pada fase fermentasi itu memang baunya sangat tidak enak. Tapi di sisi lain proses fermentasi itu nanti akan menghasilkan produk yang baik sebenarnya. Jadi itu dari buah mengkudu yang udah terfermentasi. Kemudian kita coba untuk explore yang ini buah segar. Jadi buah segar ini yang kita gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan noni ini. Jadi dari buah mengkudu yang segar itu kita akan melalui berbagai proses ini. Proses produksinya itu mengikuti standar CPOTB, cukup memenuhi standar higienis dan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Di situ itu pada satu proses tertentu nanti dia akan mengalami istilah kan nanti prosesnya panjang ya, itu butuh waktu sekian hari untuk memproduksi sampai jadi. Jadi ada fase memang bau mengkudu yang tidak enak. Tapi ketika nanti proses itu kita lakukan secara simultan, berurutan, nanti proses itu nanti akan membuat buah mengkudu tidak akan terasa bau yang tidak enak itu. Jadi salah satunya itu peran dari mentol dan kampor untuk menghilangkan bau. Makanya tadi ketika dilihat baunya kan seger. Benar-benar Pak. Tapi jangan salah, bau herbalnya masih ada. Ya. Bau herbal masih ada, tapi bau tidak enaknya udah nggak ada. Iya benar. Pas tadi kita cobain juga ya Bu Dokter ya, aroma mentolnya yang nggak ada menonjol. bau-bau. Ya, bau nggak enak ya. Jadi memang
pertama dari kualitas buah dan kemudian prosesnya itu yang mendukung sehingga buah mengkudu ini menjadi produk yang cukup nyaman dan cukup enak untuk dipakai ya, dipakai bukan dikonsumsi ya. Silahkan dipakai ya, karena mungkin produk kalau misalkan tobel kita ya. konsumsi ya. Karena kan tadi juga pas dicium aromanya segar juga ya. Ya, Malah saya ya. nyiumnya kayak aroma buah jambu, Pak. Tapi aroma herbalnya masih ada. Jadi Iya, memang karena aroma ini herbal. memang produknya 80% produk natural. Jadi memang buah mengkudu asli. Jadi memang baunya juga memang bau herbal ini salah satu bukti bahwa produk kita bukan produk sintetis gitu. Ya. Dan aroma herbal itu juga kan Ya, memang benar. bersifat menenangkan juga Ya, ya, Pak. ada tadi ya. sifat menenangkan Bisa itu. memberikan relaksasi juga Relaksasi ya. Pak. Lebih ke nyaman sih ya. Nyaman ya. Nah, dari pohon ke balsem nih Pak. Bagaimana proses R&D memastikan bahwa kekuatan mengkudu dari pohon tetap utuh sampai ke dalam kemasan balsem yang sampai di tangan konsumen? Oke, jadi kalau dari prosesnya sendiri seperti yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya bahwa kita proses dengan proses tertentu dan itu kita tidak hanya dalam waktu sehari atau 2 hari untuk Proses membuat pembuatannya. proses itu pertama, kemudian dengan trial yang kita lakukan dengan melihat karakteristik dari buah itu. Jadi beberapa kali kita juga waktu pertama kali kita memproses ini sesuai dengan standar SOP-nya itu juga kita gagal berulang kali. Jadi nggak cuman sekali buat kayak itu kayak buat bubur, nasi bubur itu kan itu nggak, kalau kita nggak pernah buat pasti ya entah gosong lah, entah apa itu. Karena jadi nggak tahu caranya ya Pak ya. Ternyata kalau bubur itu ternyata harus diaduk terus tuh supaya bawahnya nggak jadi nggak kering, nggak gosong ya. Nah, begitu juga dengan kita proses ini dari awal, kemudian kita jaga proses itu supaya zat aktifnya masih ada. Karena biasanya kalau bahan herbal seperti ini kan dia zat aktifnya banyak dan itu kecenderungannya jadi pada proses panas itu banyak zat aktif yang hilang, yang rusak. Teroksidasi gitu Pak atau gimana? Mungkin beda ya, bukan teroksidasi tapi dia rantai karbonnya dia akan pecah. Jadi rusak aja jadi mungkin masih ada di situ tapi dia tidak berfungsi lagi. Jadi dengan proses-proses tertentu itu kita akan memastikan bahwa ini prosesnya ramah terhadap zat aktif yang masih ada. Sehingga ketika kita membuat dari awal sampai akhir itu kita jaga terus kualitasnya supaya dari hasilnya seperti ini. Oh, berarti rumit juga ya Pak sebenarnya Rumit, pembuatannya ya, karena harus ada zat aktif yang tetap terjaga, kualitas supaya tetap aktif gitu ya. Nah, sensasi hangat versus dingin nih Pak. Kan seringkali balsem tuh kan hanya terasa panas ya. Kayak semakin panas balsem semakin kenceng nih gitu kayaknya ngefeknya gitu kan. Nah, kenapa noni-noni balsem sendiri memilih perpaduan sensasi dingin mentol dan hangat yang meresap? Ada nggak hubungannya dengan relaksasi syaraf nih Pak? Oke, jadi kalau untuk seperti yang kita udah informasikan bahwa memang kita kan ada 3 bahan utama, mentol, kampor, dan kemudian mengkudu. Oke, jadi kalau yang produk-produk yang lain itu mereka biasanya mengandalkan mentol dan kampor. Jadi mentol dan kampor itu persentase mereka menggunakan persentase yang besar. Sehingga yang kena dirasakan dulu adalah panas atau dinginnya. Sedangkan itu sifatnya kalau mentol dan kampor itu kan sifatnya sesaat, hanya berapa menit aja ya. Jadi memang dari mentol dan kampornya itu ketika mereka mengandalkan itu, mereka akan merasakan sensasinya cuma sebentar. Sedangkan kita bukan mengandalkan dari mentol dan kampornya, kita mengandalkan dari buah mengkudu. Jadi kalau mentol dan kampornya kita tidak sampai 10%, sedangkan buah mengkudunya sekitar 80%. Nah, itu kita mengandalkan dari buah mengkudunya. Cuman kadang-kadang kalau orang Indonesia nggak merasakan ini panas mentol kampor gitu, itu Pak, ya. kayaknya kurang nampol kayaknya. Sugesti nggak masuk kayak Nggak berasa ya, iya, gitu. nggak berasa ini apa sih, bener nggak sih gitu. Jadi sebenarnya kita bukan pada mentol dan kampornya, tapi kita arahnya pada buah mengkudunya. Zat aktif yang di mengkudunya tadi iya, apa betul. yang kaya banget itu Iya, ya, yang yang bisa ada membantu. 70-an Iya, ya. 73 tadi aja dibahas baru 5 ya, Iya. Pak ya. Ini ada lagi, lebih banyak lagi Iya. ternyata. Jadi untuk panas atau dinginnya sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya Pak ya. Ya, nggak ada pengaruhnya. Sebenarnya lebih ke kayak komposisinya lebih banyak yang mana gitu Iya, ya Pak iya. ya. Dan noni-noni balsam ini lebih mengutamakan komposisi dari bahan Bahan alaminya, alamnya. yaitu buah mengkudu Buah ya. mengkudu, ya. Nah, untuk teknologi penyerapan nih Pak.
Banyak balsam herbal itu sulit meresap dan hanya lengket di baju. Ya, seperti yang tadi kita udah coba ya Bu Dokter ya, noni-noni balsam tuh. Bagaimana sih cara Bapak memastikan zat aktif mengkudu ini bisa masuk menembus lapisan kulit? Oke, itu berarti tidak lepas dari, mungkin kalau kita lihat ini kan ada ampasnya ya tadi Pak coba. Berasa ada Tapi ampas itu partikelnya, kalau kita ngomong partikelnya sangat halus. Jadi kalau biasanya kalau untuk kulit nih berdasarkan teori ya, untuk kulit itu biasanya dia akan menyerap ke pori-pori ketika dia di besaran mikron sekitar 40, karena 40 mikron itu adalah salah satu ukuran untuk rambut. Jadi rambut itu kurang lebih 40 mikron. Jadi berdasarkan itu kita menggunakan alat teknologi yang tadi tetap sesuai dengan CPOTB, tapi juga di sisi lain kita memenuhi standar untuk yang tadi 40 mikron. Jadi ketika kita menggunakan alat itu, alat yang cukup modern, kita bisa kecilkan dari buah mengkudu yang sebesar itu, kita secara gradual kita kecilkan sampai sebesar, mungkin kalau nggak salah dari alat kita mungkin sekitar 20 sampai 50 mikron. Jadi memang dengan dengan kehalusan yang ada itu kita berusaha untuk bisa menyerap dengan baik, dan memang itu ternyata ya tadi juga fungsinya memang benar-benar bisa gitu. Ya kita cobain juga tadi cepat banget ngeresap dan gak lengket Pak Ya, gitu. ya. Saya berharap juga kalau bisa besok kita buat yang nano ya. Boleh, Karena nano udah jadi tren ya Bu ya. Boleh. Obat-obat yang oral segala itu dengan kondisi yang biasa dengan sekarang yang nano itu kan efeknya beda ya Bu ya. Itu jadi memang ya kita berharap bisa lah nanti ke arah sana gitu. Boleh kita tunggu ya produknya Pak Nugroho ya. Kita tunggu lah pokoknya produk yang terbaru dari Pak Nugroho. Karena kan Pak Nugroho sering ini ya coba-coba gitu ya produk-produk herbal kita banyak belajar lah, dan kita belajar terus untuk arah. Iya, dan di sini juga kita benar kita juga dapat informasi-informasi juga nih dari Pak Nugroho. Iya. Nah, untuk standar higienisnya nih Pak, karena kan ini bahan alami ya. Bagaimana Bapak menjamin produk ini tetap steril, bebas jamur dan bakteri tanpa menggunakan bahan pengawet kimia yang berbahaya? Oke, jadi untuk proses pembuatannya sendiri kita ada acuannya. Jadi kalau buat sekarang ini teknologi pembuatan itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi sebenarnya kan ada beberapa syarat. Kita kan ada izin edar ya. Ketika kita ada izin edar, kita harus memenuhi syarat fasilitas produksi. Jadi dari fasilitas produksi itu kita udah tersertifikasi oleh BPOM. Jadi kita punya sertifikasi fasilitas produksi CPOTB. Jadi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi kita bisa lihat itu di sertifikasinya kita punya, dan itu sudah memenuhi standar BPOM. Jadi kalau BPOM dia mensyaratkan sanitasi dan higienis. Jadi sanitasi dan higienitas dan sanitasi itu menjadi patokan dasar kita untuk membuat produk kita. Jadi dengan ada standar standar, kemudian program SOP juga, kemudian kita dokumentasi yang kita harus penuhin, dan itu kita udah comply ke BPOM. Jadi produk-produk yang kita hasilkan itu pasti comply ke BPOM. Salah satunya yaitu higienitas dan sanitasi, itu yang menjadi syarat mutlak untuk pembuatan obat tradisional yang baik. Berarti udah pasti teruji ya Pak? Iya, ya? pasti. Karena itu udah menjadi standarisasinya BPOM juga ya Pak betul. ya. Dan noni-noni balsam ini juga untuk teman-teman noni supaya tahu ini sudah terdaftar di BPOM, jadi pastinya aman digunakan teman-teman noni seperti itu. Nah, terima kasih untuk Pak Nugroho ya. Ini penjelasannya benar-benar padat banget, bermanfaat banget, membuka wawasan juga nih buat aku secara pribadi dan juga pastinya teman-teman noni di rumah. Karena pengetahuan tentang mengkudu ternyata kaya banget. Belum tadi kita bahas soal nyeri otot, nyeri sendi juga ya Pak. Ternyata juga bisa dibantu sama produk noni-noni balsam seperti itu. Nah, manfaat herbal juga ternyata luar biasa. Jadi semoga Back to Nature ini bisa terus berlanjut sampai ke anak cucu kita nih ya Pak ya, dan juga Bu Dokter ya. Dan dijadikan tren ya. Jadikan tren, benar. Karena ternyata memang herbal ini memang aman ya, lebih ramah untuk digunakan nih teman-teman noni seperti itu. Jadi buat teman-teman noni nih, apalagi yang mungkin lagi mau coba-coba herbal, boleh banget gitu. Karena penting juga buat kita untuk terus menjaga alam, merawat alam, karena ternyata Indonesia sendiri memiliki lebih dari 30.000 jenis tanaman obat ya Pak ya gitu. Karena apa yang dihasilkan oleh alam pastinya bermanfaat buat kita ya Pak ya, buat kita manusia. Jadi
menjaga alam juga adalah tugas kita bersama teman-teman Noni. Nah Pak Nugroho, tadi kan aku udah nyobain cium buah mengkudu yang seger ya. Ternyata emang baunya seger ya, enak gitu. Gak ada aroma-aroma yang seperti orang-orang bilang gitu Pak. Nah waktu Bapak ini memberikan edukasi gitu ya sama orang-orang di luar mengenai balsem mengkudu, apa sih respon pertama yang didapat nih pas mereka tahu balsem dari buah mengkudu? Ya, jadi kalau pada saat edukasi saya akan coba cerita dikit ya. Jadi ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan buah mengkudu. Jadi ketika orang melihat buah mengkudu itu bukan pada waktu-waktu yang lalu sebelum saya melakukan edukasi, mereka melihat bahwa buah mengkudu kok nggak enak, bau itu bau gitu loh, busuk gitu ya? loh. Ya, orang ngomongnya kan buah mengkudu itu baunya busuk minta ampun, tidak menyenangkan. Padahal kalau dari istilah kami kita tidak ada namanya buah busuk ya. Jadi kalau mungkin Bu Dokter akan tahu istilah terfermentasi. Jadi dia proses penguraian ya. Jadi sebenarnya dari proses itu memang akan menghasilkan bau yang nggak enak. Itu orang yang nancep di pikiran orang gitu. Ya, jadi benar. ketika kita mengatakan bahwa Pak waktu itu di pasar di beberapa tempat, mereka akan ketika saya kenalkan dan buah mengkudu, mereka mengatakan gimana sih, yakin tuh enak tuh. Udah kebayang baunya, langsung baunya enak gitu ya Pak. Tapi ada nilai positifnya. Jadi ketika mereka ngomong ini bau ya busuk, enak nggak sih gitu kan. Tapi mereka di sisi lain mereka mengatakan bahwa buah mengkudu itu buah berkhasiat. Makanya tadi saya sempat sebutkan buah dewa ya. Punya manfaat yang bagus gitu. Ya, jadi ketika mereka biasanya mereka akan saya dorong untuk mereka mau coba. Mau coba mereka lihat aroma istilahnya rasakan aromanya, mereka coba kita coba beritahu informasi yang lebih lengkap dengan mereka bahwa buah mengkudu sendiri kan sebenarnya baunya seger. Makanya ini kan nih. Ini baru tahu. Ini kan juga baru tahu ya. Bu Dokter juga baru tahu. Rasanya kan mungkin orang melihat kan ini kan tadi yang saya sebutkan ada dua, yang seger atau yang terfermentasi. Jadi ketika yang seger ini sebenarnya ini rasanya juga enak aja. Jadi kalau mungkin tadi saya ngomong rasanya seperti apa? Timun. Nah, timun itu kan sebenarnya rasanya baunya seperti itu dan rasanya ini pun nggak pahit. Kayak tawar aja gitu ya Pak. Coba. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi kalau ini orang ngomong ya kalau mereka yang mereka mengatakan bahwa buah itu nggak enak ya kalau digigit gini juga nggak apa-apa. Wow. Gini juga nggak apa-apa. Dan dia crunchy ya Pak ya? Crunchy. Kedengeran ya? Crunchy banget. Jadi ini rasanya memang ada rasa pahitnya, tapi bukan rasa pahit yang seperti pare ya. Jadi kalau ini dijilat juga ada apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan orang aja banyak loh yang suka pahit pare Pak. Ya, berarti untuk harusnya orang-orang yang punya ketahanan sama rasa pahit bisa nih makan mengkudu. Boleh ya coba kayak gini. Buah ini pun ini ketika mereka mengkonsumsi ini juga istilahnya memang zat-zat yang tadi yang ada di buah mengkudu yang di zat-zat aktifnya itu ya Pak. Itu juga mereka udah langsung konsumsi semua ya. Wow. Dan itu sudah terbukti tidak toksik ya. Jadi memang dimakan pun bagian dari budaya orang-orang Indonesia juga banyak mereka yang ini dipakai untuk rujak atau lalapan. Benar Pak, benar karena saya juga pernah tuh lihat orang-orang ya rata-rata sih mungkin orang-orang yang masih di daerah Pak yang masih konsumsi ini nih buah mengkudu dijadiin rujak baik itu yang matang maupun yang masih segar gitu. Cuman mungkin kalau di perkotaan kayak udah jarang deh orang-orang tuh konsumsi buah mengkudu karena itu tadi konotasinya udah negatif gitu. Ternyata pas aku cobain, Bu Dokter juga cium aromanya, wah ternyata aromanya seger ya. Mungkin next boleh Bu Dokter jadi lalapan kayak bisa ya jadi kayak timun ya. Jadi kayak timun bener-bener gitu. Nah teman Noni gak berasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Pastinya di sesi hari ini aku pribadi dan juga teman-teman di rumah pasti mendapatkan info-info dan pengetahuan-pengetahuan yang baru di sesi hari ini yang dibagikan oleh Bu Dokter Ayu ya bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh. Begitu juga dibagikan oleh Pak Nugroho tentang keajaiban buah mengkudu dalam balsem noni-noni. Nah boleh dong dari Pak Nugroho dan juga nanti dari dokter ya
ada nggak kata-kata penutup nih untuk menutup sesi kita hari ini? Jadi mungkin saya akan sedikit memberikan kata penutup ya. Jadi memang Indonesia ini kayak akan tanaman-tanaman berkualitas, mempunyai manfaat, dan itu bagian kita untuk kita bisa memanfaatkan itu sehingga kekuatan dari produk-produk herbal itu bisa memberikan solusi bagi kesehatan kita. Itu aja sih. Dari Bu Dokter Ayu ada kata-kata penutup? Ya, jadi yang pertama kita harus kenali pola nyeri kita. Jadi apakah nyeri yang timbul itu terus-terusan, menetap, atau berulang ya timbulnya terus-menerus. Jadi kalau misalnya memang sudah timbul terus-menerus tuh nggak boleh diabaikan. Terus yang kedua, jangan tunggu parah dulu. Jadi baru berobat gitu ya. Terus yang ketiga itu jaga keseimbangan tubuh dengan yang tadi mungkin udah aku jelasin ya, dengan tetap aktif beraktivitas, terus habis itu menjaga pola hidup, menjaga postur tubuh juga, pola makan, betul. Lalu yang terakhir yang paling penting, pahami bahwa timbulnya nyeri itu merupakan sinyal dari tubuh kita supaya kita tuh lebih aware dengan kondisi tubuh kita dan kita respon dengan bijak gitu sih. Betul. Yang pastinya satu hal yang bisa kita petik hari ini nih teman-teman Noni, tubuh yang sehat adalah modal utama untuk kita terus melangkah. Ada sebuah filosofi luhur juga nih teman-teman Noni yang selalu dipegang teguh, yaitu urip iku urup. Yaitu hidup itu seharusnya menyala, hidup itu sejatinya memberi manfaat bagi sesama. Namun bagaimana kita bisa menyala dan menebar manfaat jika tubuh kita sendiri aja sedang meredup karena rasa nyeri? Ya, jadinya menjaga kesehatan otot dan sendi itu bukan sekedar soal kenyamanan fisik aja ya teman-teman Noni, tetapi menjaga nyala semangat kita agar kita tetap bisa produktif dan menebar manfaat bagi sesama kita. Yang pastinya teman-teman Noni, gunakanlah cara yang alami, hargailah proses tubuhnya teman-teman Noni semua, dan jangan biarkan nyeri menghalangi langkah teman-teman Noni untuk menjadi manfaat bagi orang yang lain. Terima kasih kepada Pak Nugroho sudah menemani di sesi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Dokter Ayu sudah meluangkan waktunya di sesi hari ini. Sampai bertemu lagi ya di podcast yang berikutnya ya. Siap. Untuk Pak Nugroho dan Bu Dokter Ayu. Dan juga bagi teman-teman Noni ini yang ingin merasakan manfaat dari balsam herbal yang terbuat dari buah mengkudu. Ada balsam noni-noni yang tersedia buat teman-teman semua yang bisa membantu mengurangi rasa nyeri di otot dan juga di sendi. Teman-teman Noni yang ingin menanyakan lebih lanjut silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah atau mengunjungi Instagram kami di @noninoni.id. Saya Noni, sampai jumpa di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni yang selalu tayang di hari Sabtu. Saatnya aktif dan bebas bergerak.